haleluya, 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 haleluya. Salam seluruh jemaat Tuhan Glow Community Medan, House of Worship and Revival. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. 2026. 2026. Semangatnya kok kendor sekali ini. Saya percaya ini masih awal bulan dan inilah Jumat Agung di mana kita dapat merayakan kemenangan kita sebagai orang percaya, di mana 2000 tahun yang lalu Yesus mati di atas kayu salib untuk menghadirkan dan membawa kemenangan buat kita semua. Saya percaya bisa lebih dahsyat lagi, bisa lebih luar biasa lagi. Yang percaya katakan yes, haleluya. 2026. Yes, 2026. Yes, 2026. Haleluya, 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 haleluya. Siap berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Sekali lagi sama-sama kita katakan, bersama Yesus saya dahsyat. Bersama Yesus langkah saya kemenangan. Bersama Yesus saya diberkati. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudaraku Tuhan. Hari ini kita merayakan Jumat Agung dan merupakan momentum perayaan iman kita sebagai orang percaya, di mana kematian Yesus di atas kayu salib membawa kemenangan buat setiap kita, sehingga kita ada sebagaimana ada hari ini bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semua karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Oleh anugerah Tuhan, hari ini saya bersama dengan tim ada di Sabah, Malaysia, tepatnya di kota Tiga Nambur, kota Belut yang ada di Sabah ini. Kita sudah ada di tempat ini sejak tanggal 1, 2, 3 dan beberapa hari ke depan. Dan saya percaya lawatan Tuhan juga terjadi di Glow Community Medan. Sekalipun kita berpisah jarak tempat, tetapi kita satu roh, satu iman, satu Tuhan, dan bergerak bersama-sama menjadi gereja yang menginjil untuk memuliakan nama Tuhan. Hari ini sekalipun saya tidak bersama dengan Anda, tapi saya percaya kita bersama-sama untuk menikmati lawatan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Dan saya juga percaya karena doa-doa Anda semua di Sabah, Malaysia, Tiga Nambur, kota Belut, lawatan Tuhan terjadi dengan luar biasa. Yang percaya katakan yes, amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat kita. Katakan kiri kanan, terima lawatan Tuhan. Haleluya. Bilang kiri kanan, terima lawatan Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan buat kita hari ini dalam 1 Korintus pasal yang ke-18. 1 Korintus pasal yang pertama ayat ke-18. Demikian firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang menuju kebinasaan. Saudaraku, mungkin banyak orang di luar sana menghina salib. Ada yang mengatakan salib adalah tempat jemuran. Ada yang mengatakan salib adalah lambang daripada kutuk dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang menuju kebinasaan. Memang sesuatu berita yang buruk. Memang sesuatu yang tidak baik. Memang sesuatu yang mudah diolok-olok. Kenapa? Karena bagi mereka yang binasa. Tetapi firman Tuhan mengatakan bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saudaraku Tuhan, salib adalah kabar kemenangan buat setiap kita. Benar, salib adalah lambang daripada kutuk, Bapak Ibu. Di mana salib tempat orang disalibkan, salib tempat orang dibinasakan, salib adalah tempat orang dihukum. Tetapi semenjak Yesus naik ke atas salib dan mengubah salib kutuk itu menjadi salib kasih, Bapak Ibu. Yang tadinya tempat penghukuman menjadi tempat di mana Allah melepaskan kasih-Nya atas setiap kita. Yang tadinya kita menuju kepada kebinasaan, tetapi karena kematian Yesus di atas kayu salib menggantikan semua hukuman itu dengan kasih Allah, sehingga saya dan saudara hari ini dibebaskan, dimenangkan, dan hari ini kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Setiap kita melihat salib, di sana kita boleh melihat hidup kita telah dibenarkan. Setiap kita melihat salib, di atas kayu salib kita sadar benar bahwa Yesus telah menggantikan kita. Setiap kita melihat salib, di atas salib kita dapat melihat bahwa Yesus akan terus membawa kita untuk melihat dan menikmati kemenangan yang ada padanya. Saudara kebetulan Tuhan, hari ini tema saya dalam momentum Jumat Agung ini adalah salib adalah tempat pertemuan antara kelemahan manusia dan kekuatan Allah. Sekali lagi, salib adalah tempat pertemuan antara kelemahan manusia dan kekuatan Allah. Saudara kebetulan Tuhan, sekali lagi firman Tuhan mengatakan bahwa pemberitaan salib tentang salib memang kebodohan bagi mereka yang menuju kepada kebinasaan. Tetapi bagi kita yang telah dibenarkan, bagi kita yang telah diselamatkan, pemberitaan tentang salib adalah kekuatan Allah. Nah, saudaraku kebetulan Tuhan, apa yang menjadi kelemahan manusia di atas kayu salib? Saudaraku, karena dosa manusia menjadi sangat lemah. Karena dosa manusia diikat oleh kehidupan yang menuju kepada kebinasaan.
kelemahan manusia diambil oleh Yesus di atas kayu salib. Yang tadinya kita adalah orang berdosa menjadi orang yang dibenarkan lewat kematian Yesus di atas kayu salib. Di atas kayu salib Yesus menerima ketidakadilan, dia diperlakukan tidak baik. Di atas kayu salib dia menerima setiap konsekuensi dosa yang kita lakukan. Itu sebabnya saudara-saudara Tuhan, salib adalah tempat kelemahan manusia disalibkan. Namun kelemahan manusia itu disalibkan di dalam diri Yesus yang adalah Allah itu sendiri, mengambil rupa menjadi manusia, dan seluruh dosa kita diambil olehnya, sehingga kelemahan-kelemahan kita hari ini karena dosa telah diselesaikan lewat kematian Yesus di atas kayu salib. Itu sebabnya salib adalah tempat atau titik perjumpaan antara kelemahan manusia dengan kekuatan Allah. Oleh kekuatan Allah kita diselamatkan di atas kayu salib, sehingga seluruh kelemahan-kelemahan kita, ketidakadilan yang kita alami akibat dosa telah semua diselesaikan di dalam diri Yesus ketika Yesus mati di atas kayu salib. Itu sebabnya setiap hari kita harus beriman di dalam Kristus, melihat diri kita bukan lagi orang yang terkerdilkan, kita bukan lagi orang yang terintimidasi karena dosa kita. Kita telah dibenarkan lewat kematian Yesus, sehingga keadilan yang kita terima hari ini adalah akibat dari ketidakadilan yang dialami oleh Yesus 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, yang semestinya kita yang mengalaminya. Tetapi Yesus menerima ketidakadilan supaya hari ini kita hidup dalam keadilan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, saudara Tuhan, salib adalah titik pertemuan antara kelemahan manusia dan kekuatan Allah. Kenapa manusia menjadi sangat lemah? Karena manusia diikat oleh dosa. Akibat dosa, firman Tuhan mengatakan upah dosa adalah maut. Tidak ada kehidupan yang benar dalam kehidupan kita. Percuma kita hidup, percuma kita bekerja, percuma kita sukses. Namun jika jalan kita menuju kepada kebinasaan, semua menjadi sia-sia. Karena firman Tuhan mengatakan upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah kebinasaan. Tidak ada pengharapan di dalam kita. Tetapi karena kelemahan-kelemahan kita ini mengakibatkan kita gagal mengalami kemuliaan Tuhan, maka Yesus di atas kayu salib dilemahkan karena dosa kita. Dilemahkan karena ikatan yang mengikat kehidupan kita, yaitu dosa-dosa kita. Sejak kejatuhan Adam di Taman Eden sampai kita mengalami kehidupan hari detik ini, karena dosa keturunan diwariskan dalam kehidupan kita, dan dosa yang kita perbuat bersama dengan kita. Tetapi Yesus menyelesaikan semua ikatan dosa itu, sehingga iblis tidak punya kekuatan untuk mengintimidasi kita, untuk mengikat kita lagi. Itu sebabnya pertobatan yang sejati adalah pertobatan yang melihat diri kita telah dimerdekakan di dalam Kristus. Kita berhenti untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak baik, bukan karena kita takut masuk neraka, bukan karena kita takut menerima hukuman, tetapi kekuatan kita untuk bertobat adalah karena Yesus telah menyelesaikan bagian kita. Yesus telah memutuskan ikatan-ikatan dosa itu sendiri, sehingga saya dan saudara bukan lagi orang-orang yang tertawan karena dosa, tetapi kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan di dalam Kristus. Yesus dilemahkan di atas kayu salib, menerima ketidakadilan. Yesus dilemahkan di atas kayu salib, dilemahkan karena ikatan dosa. Dan yang ketiga, Yesus dilemahkan di atas kayu salib. Kenapa? Karena kita kehilangan identitas. Yesus di atas kayu salib menyerahkan identitasnya sebagai anak Allah kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku, supaya identitas kita sebagai manusia berdosa diambil oleh Yesus, dan dia menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. Dengar baik, Yesus bukan hanya menebus kita, tapi Yesus menggantikan kita. Sekali lagi, Yesus bukan hanya menebus kita, tetapi Yesus menggantikan kita. Dia memberi dirinya, dan dia juga memberikan harga untuk menebus setiap kita. Sehingga saya dan saudara hari ini bukan lagi orang yang terikat oleh kekuatan dosa. Anda dan saya hari ini bukan orang yang terikat oleh kekuatan kuasa kegelapan. Tidak. Karena firman Tuhan mengatakan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Firman Tuhan mengatakan roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, roh yang sama yang akan membangkitkan engkau. Beberapa hari ke depan kita akan merayakan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, di mana Roh Allah menghinggapi murid-murid Yesus 2000 tahun yang lalu, sehingga mengubah kehidupan mereka dari manusia biasa menjadi manusia Allah, bergerak dalam dinamika Yesus, sehingga mereka mengerjakan perbuatan-perbuatan yang sama, bahkan melebihi seperti apa yang Yesus kerjakan. Karena firman Tuhan mengatakan, kamu akan mengerjakan perkara-perkara yang lebih besar dari apa yang aku lakukan. Saudaraku diberkati Tuhan, salib adalah titik pertemuan antara kelemahan kita sebagai manusia dengan kekuatan Allah. Salib
memperjumpakan antara kelemahan manusia dan kekuatan Allah. Sehingga kelemahan manusia dan kekuatan Allah menjadi hikmat Allah untuk menyelamatkan setiap kita. Sehingga hari ini kita punya pengharapan untuk hari depan, hari esok. Karena kita sadar kita tidak dihukum karena dosa kita. Kita tidak dihukum karena pelanggaran kita. Kita telah dibenarkan dan dibebaskan oleh kematian Yesus. Sehingga setiap hari kita dapat melihat diri kita sebagai pribadi-pribadi yang telah dibenarkan di dalam Kristus. Sehingga setiap intimidasi, kuasa kegelapan dan ikatan apapun tidak berhak dilepaskan atas hidup kita lagi. Karena kita sudah dimerdekakan. Saudaraku berkata Tuhan, benar, salib ada tempat kelemahan kita dihancurkan. Yang pertama, saudaraku, kita pelajari tadi bahwa salib, di atas kayu salib, Yesus dilemahkan. Yesus menerima ketidakadilan karena kita. Dia rela menerima ketidakadilan itu supaya kita hidup dalam keadilan Allah. Kita tidak hidup lagi diadili oleh karena dosa-dosa kita, tetapi kita dihidupi karena keadilan Allah di dalam Kristus Yesus yang telah menyelamatkan kita. Yang kedua, di atas kayu salib manusia dilemahkan karena ikatan-ikatan dosa. Yesus mengambil dosa-dosa kita di atas kayu salib. Dia menjadikan dirinya menjadi dosa, padahal dia tidak berdosa. Dia mengambil rupa kita, dia menjadikan diri kita menjadi dirinya, dan dirinya menjadi diri kita, sehingga terjadi pembebasan antara kita dengan kuasa kegelapan, sehingga ikatan-ikatan itu diselesaikan di dalam Kristus. Ingat baik-baik, Yesus tidak hanya menebus kita, tetapi Yesus menggantikan kita. Atau Yesus tidak hanya menggantikan kita, tetapi Yesus juga menebus kita, sehingga kita tidak lagi diikat oleh kuasa kegelapan, karena dosa-dosa kita telah dibayar lunas oleh kematian Yesus di atas kayu salib. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat kita. Haleluya, haleluya. Ketiga, di atas kayu salib kelemahan manusia dan kekuatan Allah berjumpa. Apa itu kelemahan manusia? Yang ketiga, manusia dilemahkan karena kehilangan identitas. Kita menjadi hamba dosa. Kita menjadi hamba kegelapan. Apapun yang kita kerjakan menjadi sangat tidak normal di hadapan Tuhan. Saudaraku, kita telah menjadi hamba dosa. Kita bukan lagi anak Allah. Kita telah menjadi hamba dosa. Kita diperbudak oleh dosa itu sendiri. Itu sebabnya saya katakan tadi bahwa upah dosa adalah maut. Kita kehilangan identitas. Tetapi kematian Yesus di atas kayu salib, dia mengambil kelemahan kita karena kehilangan identitas. Dia mengambil status kita sebagai manusia berdosa dan menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Itu sebabnya ketika Yesus di atas kayu salib, Yesus berteriak memanggil Eli, Eli lama sabaktani. Tahukah Anda bahwa Yesus tidak hanya ditinggalkan oleh murid-muridnya, tetapi dengan baik, Yesus sendiri ditinggalkan oleh Bapaknya. Kenapa Bapa meninggalkan Yesus? Karena Allah tidak melihat lagi Yesus sebagai rupa anaknya yang tunggal. Rupa Yesus telah menjadi rupa manusia berdosa. Tuhan Yesus di atas kayu salib melepaskan identitas anaknya, anak Allah dari hidupnya, dan mengambil identitas manusia berdosa yang letakkan dalam hidupnya. Anda bisa bayangkan Bapak Ibu Saudaraku. Dan hari ini Bapak Ibu Saudaraku, identitas anak itu diberikan kepada kita, sehingga kita menerima identitas baru. Dari manusia berdosa menjadi manusia Allah. Dari anak-anak dosa menjadi anak-anak Tuhan. Dari anak-anak gelap menjadi anak-anak terang. Sehingga kita punya status yang baru. Status di mana kita tidak lagi dihukum oleh kuasa kegelapan. Status di mana iblis gemetar melihat kehidupan kita. Status di mana kita layak menerima segala sesuatu yang Allah telah persiapkan buat kita di dalam kerajaan surganya. Saudaraku, itu sebabnya ketika Yesus berteriak, Eli, Eli lama sabaktani, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Karena Allah tidak lagi melihat wajah Yesus sebagai wajah anaknya. Wajah Yesus telah menjadi wajah kita, wajah saya dan wajah saudara, wajah yang penuh dengan dosa. Dan Allah memalingkan badannya dan mencari di mana ada wajah anaknya. Dan wajah anaknya hari ini ada di wajah Anda dan saya. Sehingga kita bisa memanggil dia, Ya Aba, Ya Bapa. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat kita. Haleluya, haleluya. Inilah salib. Salib adalah kemuliaan Allah buat kita. Salib adalah kabar sukacita buat kita. Salib adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Bagi orang lain, mungkin orang berkata, waduh, kalau dia anak Allah, kenapa dia harus mati di atas kayu salib? Kalau dia anak Allah, kenapa dia dihina, disiksa, direndahkan? Kalau dia anak Allah, kenapa dia menerima perlakuan-perlakuan tidak baik dari bangsa Romawi? Kalau dia anak Allah, kenapa Pilatus cuci tangan? Saudaraku, semua Tuhan izinkan, Allah izinkan Yesus melewati semua proses-proses itu semua.
supaya Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita tinggikan, Yesus yang kita muliakan adalah Yesus yang menyelamatkan kita. Dia tidak hanya bertahta di atas di tata kemuliaannya, tapi dia turun menjadi manusia supaya dia menyelamatkan kita dari kejatuhan-kejatuhan kita. Saudaraku Tuhan, sekalipun salib adalah titik perjumpaan antara kelemahan manusia dan kekuatan Allah, tapi salib juga adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia. Kekuatan apa yang menyelamatkan manusia? Dengar baik, Allah tidak menggunakan kuasanya untuk menghancurkan kita dari dosa-dosa kita. Allah tidak menggunakan kuasanya untuk menghancurkan kuasa kegelapan lewat kuasanya. No, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi dengar baik, kita dapat melihat di atas kayu salib, kita dapat melihat kekuatan Allah yang lain. Kekuatan Allah yang begitu super power, yaitu kekuatan di mana Allah menanggung dosa seluruh manusia. Dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat 24 mengatakan, Ia telah menanggung dosa kita di dalam tubuhnya. Saudaraku, Dia dihancurkan karena dosa kita. Dia dihina karena dosa kita. Tuhan meletakkan kekuatan ini di dalam diri Yesus, supaya Yesus sanggup menanggung setiap dosa-dosa kita. Sehingga kita tidak ditangguhkan lagi terhadap akibat daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Inilah kekuatan Allah itu. Di atas kayu salib bukan hanya kelemahan kita, tetapi kekuatan Allah, kelemahan manusia karena dosa, dan kekuatan Allah karena kasih dan kuasanya berjumpa di atas kayu salib, sehingga dosa kita diselesaikan, kita didapatkan kembali, kita dijadikan sebagai anak-anak Allah di dalam kerajaannya. Yang kedua, saudaraku dibantu Tuhan, di atas kayu salib kelemahan manusia dan kekuatan Allah berjumpa, sehingga kekuatan Allah ini menghancurkan kuasa iblis dan kegelapan. Dalam kitab Kolose pasal yang kedua ayat 15, firman Tuhan mengatakan, Ia melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Iblis berpikir dia menang ketika Yesus disalibkan. Iblis berpikir dia menang ketika Yesus diolok-olok. Iblis berpikir menang ketika Yesus mendapatkan perlakuan tidak baik, tidak normal dari para prajurit-prajurit Romawi. Seketika itu iblis merasa senang. Tetapi dia lupa bahwa kematian Yesus di atas kayu salib adalah cara Allah untuk menyelamatkan manusia. Pada waktu dia melihat itu, pada waktu iblis melihat Yesus dipermalukan, dia menganggap bahwa perlakuan itu adalah kemuliaan bagi iblis. Dia lupa bahwa begitu cara Allah membayar setiap utang-utang dosa kita. Dia lupa bahwa Allah sedang melepaskan kasih-Nya di tengah-tengah penghukumannya. Ingat baik-baik, Dia Allah yang penuh kasih. Namun Dia juga Allah yang adil. Karena dosa kita layak untuk dihukum. Tetapi jangan lupa bahwa Allah juga yang penuh kasih. Ketika Dia menghukum kita, maka kasih-Nya hilang. Tetapi pada waktu Dia mengampuni kita, maka keadilannya pun hilang. Saudaraku bertuhan, itu sebabnya Allah tetap menghukum kita, namun Allah juga tetap mengasihi kita. Dia menghukum kita di dalam diri Yesus, dan Dia mengasihi kita melalui Tuhan Yesus. Sehingga hukum Allah terhadap kasih dan keadilannya tetap berlaku dengan seimbang antara kasih dan keadilan. Itu yang mengakibatkan iblis kalah. Itu yang mengakibatkan iblis kalah. Sehingga kematian Yesus di atas kayu salib, ketika Yesus menyerahkan nyawanya, maka jalan itu menjadi jalan bagi Yesus untuk masuk ke dalam alam maut, menghancurkan kerajaan alam maut dan mengambil kunci kerajaan alam maut. Sehingga pada hari yang ketiga Dia bangkit mengalahkan maut, dan kebangkitannya memberikan kepada kita kehidupan yang baru. Sehingga kehidupan yang kita hidupi hari ini, hari depan, bukan lagi hidup karena bayang-bayang dosa, bukan hidup lagi karena intimidasi dosa, bukan lagi hidup karena ikatan dosa, tapi sepenuhnya kita hidup karena kebangkitan Yesus, karena kebenaran Yesus, karena salib telah menyelesaikan setiap utang-utang dosa kita. Di atas kayu salib, Yesus tidak hanya menggantikan kita, tetapi di atas kayu salib, Yesus menebus kita. Yang percaya, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Di atas kayu salib, Yesus melepaskan kekuatan yang extraordinary, yaitu kekuatan untuk menanggung dosa manusia. Yang kedua, Yesus melepaskan kekuatan untuk menghancurkan kuasa iblis di atas kayu salib. Yang ketiga, kita menjadi ciptaan yang baru. Saudaraku, firman Tuhan dalam kitab Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-32, Aku menarik semua orang datang kepadaku. Yesus menarik kita datang kepada Bapa. Sehingga firman Tuhan mengatakan, yang lama telah berlalu, yang baru telah terbit. Dulu kita adalah manusia berdosa, sekarang kita menjadi manusia baru.
Dulu kita lah hamba dosa, sekarang kita menjadi hamba Tuhan. Dulu kita anak-anak gelap, kita menjadi anak-anak terang. Dulu kita anak kuasa kegelapan, sekarang kita anak-anak dalam kerajaan surga. Identitas kita diubah, sehingga hidup kita hari ini bukan lagi hidup karena dosa, tapi hidup kita hari ini hidup dalam kemenangan Kristus. Yang percaya katakan amin. Saudaraku, salib adalah tempat perjumpaan antara kelemahan dan kekuatan Allah. Itu yang disebut dengan hikmat Allah. Hikmat Allah yang maha kuasa. Allah tidak hanya menyelamatkan kita dari jauh, tapi Yesus masuk ke dalam kelemahan-kelemahan kita. Allah berinkarnasi menjadi manusia, supaya Allah mengalami apa yang kita alami, sampai ke dalam titik kelemahan-kelemahan kita. Itu sebabnya tidak ada keadaan yang Tuhan tidak ketahui tentang keberadaan kita. Kenapa? Karena Yesus pernah menderita. Dia pernah mengalami penderitaan kita. Bahkan firman Tuhan mengatakan pencobaan yang kamu hadapi hari ini hanyalah pencobaan ya biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita. Karena pencobaan karena dosa itu lebih parah daripada pencobaan-pencobaan yang kita hadapi hari ini. Amin saudaraku. Tidak sebanding dengan apa yang Yesus telah alami di atas kayu salib. Dengar baik, kekuatan Allah juga adalah bukan untuk memaksa kita untuk mempercayai Dia, tapi kekuatan Allah adalah Ia mengasihi kita. Ia memaksa dirinya untuk mengasihi kita, supaya kita sadar, karena kasih Yesus yang setia itu membuat kita sadar bahwa kita tidak bisa hidup tanpa kasih yang utuh dalam kehidupan kita. Saudara kebetulan Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dan apa yang bisa kita hayati dalam iman kita sebagai orang percaya dari peristiwa salib yang luar biasa ini? Saya ingatkan kita kembali, salib adalah pertemuan antara titik kelemahan manusia dan kekuatan Allah. Itu yang disebut oleh Paulus adalah hikmat Allah. Di kayu salib, kelemahan manusia dan kekuatan Allah bertemu, dan ini disebut dengan hikmat Allah. Saudara kebetulan Tuhan, dunia memandang ini sebagai hal yang bodoh, tetapi kita sebagai orang percaya, kita dapat melihat bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya untuk menyelamatkan kita. Dia tidak memotong kelemahan kita, tapi Yesus masuk ke dalam kelemahan kita. Sehingga apapun yang kita hadapi hari ini, apapun yang kita jalani hari ini, tidak sebanding dengan apa yang Yesus telah lalui 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Namun, jika kita menghadapi pencobaan-pencobaan hari ini, atau kita sedang memikul salib di depan kita, atau kita sedang memikul salib hari-hari ini, ingat bahwa salib yang kita pikul bukan lagi salib karena dosa, tapi salib di mana kita terus dimurnikan di hadapan Tuhan, agar pengorbanan Yesus di atas kayu salib tidak menjadi sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, pikulah kuk supaya bebanku ringan. Tetap maju ke depan, karena salib yang sesungguhnya, salib dosa, telah Yesus pikul 2000 tahun yang lalu. Kalau hari ini kita pikul salib, itulah salib pengorbanan, salib kesetiaan, salib ketaatan, sampai kita mengalami kemuliaan Tuhan dan mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan kepada kita yang percaya. Berikan tepuk tangan yang paling mulia untuk kita. Haleluya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, pertemuan ini menunjukkan kekuatan Allah, yang membuktikan kekuatan Allah yang menyembuhkan, menyempurnakan, memulihkan. Saudaraku, kita bukan lagi orang yang hidup di bawah bayang-bayang maut. Saudaraku, Anda layak diberkati, Anda layak hidup baik, Anda layak mengalami janji Tuhan. Yesus telah menyembuhkan luka-luka kita karena dosa. Yesus telah menyembuhkan kita dari setiap keterpurukan kita karena dosa. Upah dosa adalah maut. Itu sebabnya Yesus harus mati. Dia menyelesaikan sampai akhir. Inilah yang disebut dengan kekuatan Allah. Allah memberikan kekuatan kepada Yesus sampai Ia menyelesaikan setiap utang-utang dosa kita, agar kita dapat melihat diri kita bukan lagi orang yang terikat karena dosa, tapi orang-orang yang telah dibenarkan karena kematian Yesus di atas kayu salib. Yesus memberikan kepada kita kekuatan sampai akhir untuk menjalani kehidupan kita lewat bagaimana kita melihat pengorbanannya di atas kayu salib. Sehingga pertemuan antara kelemahan manusia dan salib ini menjadi satu pola buat kita. Firman Tuhan mengatakan dalam kitab Markus pasal yang ke-8 ayat ke-34, barang siapa yang ingin mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salib dan mengikut aku. Saudaraku, Yesus telah memberikan kepada kita pola supaya kita mengalami kemuliaan Tuhan. Pola itu apa? Yesus memikul salib sampai taat mati di atas kayu salib. Dan firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang mengikut Dia, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Salib yang kita pikul bukan lagi salib dosa. Salib yang kita pikul bukan lagi penghakiman dan penghukuman. Salib yang kita pikul hari ini bukan yang membawa kita kepada kehancuran dan maut, tapi salib yang menuntun kita
menuntun kita, bukan menuntut kita, tapi menuntun kita pada jalan-jalannya Tuhan, supaya kita kelak mengalami kemuliaan kekal bersama dengan Tuhan dalam kerajaannya. Jangan pernah malu terhadap salib. Amin, saudaraku. Jangan jual Yesus karena pekerjaan. Jangan jual Yesus karena usaha. Jangan jual Yesus karena ingin mendapatkan pasangan hidup. Pertahankan salibmu. Pertahankan identitasmu sebagai orang-orang percaya yang telah dibenarkan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mungkin kita diolok-olok, mungkin kita diejek-ejek, mungkin kita direndahkan, mungkin kita dikucilkan dari lingkungan-lingkungan kita. Paulus mengatakan, aku tidak malu terhadap Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Hari ini mungkin kita terhina, hari ini mungkin kita dikucilkan oleh dunia, hari ini mungkin Anda diasingkan dari kelompok-kelompok tertentu, karena Anda memegang salib, karena Anda mempertahankan iman Anda. Saya tidak berkata bahwa Anda mempertahankan agama Anda, karena agama tidak menyelamatkan. Tetapi karena Anda mempertahankan iman Anda, maka percayalah, kemuliaan kekal akan menanti kita. Sehingga pada akhirnya kita dapat berjumpa dengan Tuhan, muka dengan muka dalam kemuliaannya. Yang percaya katakan amin. Biarkan salib yang kita pikul hari ini ke depan menjadi cara Allah untuk membentuk kita, supaya kita menjadi prajurit-prajurit Kristus yang tangguh. Saya teringat dengan Paulus, di mana ada duri dalam daging. Saudaraku, inilah salib yang Tuhan berikan dalam diri Paulus, agar Paulus tetap bergantung sepenuhnya kepada Kristus. Agar Paulus tidak melupakan kebaikan Tuhan. Agar Paulus tidak memegahkan diri dari apa yang dapat ia lakukan karena Tuhan. Saudaraku, kita dapat memahami keadaan ini sebagai cara Allah untuk mengatur setiap langkah-langkah Paulus, agar Paulus tidak meninggikan dirinya dari apa yang Allah bisa lakukan baginya. Saudaraku diberkati Tuhan, hari ini saya mengajak kita semua, jika kita sedang berhadapan dengan salib-salib dalam kehidupan kita, mungkin itu goncangan dalam keluarga, goncangan dalam pekerjaan, goncangan dalam kesehatan, dan lain sebagainya, tetap pertahankan salib itu. Karena salib itu adalah cara Allah untuk membawa kita terus untuk menikmati kemuliaannya. Tapi dengar baik, pencobaan-pencobaan yang kita hadapi hari ini bukan pencobaan karena dosa lagi, tapi pencobaan-pencobaan supaya Tuhan memurnikan iman kita, supaya kita tidak terikat kepada nilai-nilai dunia, supaya dunia ini tidak menghamiri kehidupan kita, dan pada akhirnya kita bisa menjadi mempelai Kristus yang murni di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan hari ini, ingat bahwa Tuhan tidak jauh dari kita. Dia dekat dengan kita. Dia ada dalam penderitaan kita. Dia bersama-sama dengan kita. Bahkan dia memberikan kepada kita kekuatannya untuk kita mampu melewati setiap musim-musim dalam kehidupan kita. Yang ketiga, apa yang bisa kita pelajari? Yang ketiga, bahwa kita telah diselamatkan agar kita bisa menjadi saksi yang membawa, menghadirkan kekuatan Allah dimanapun kita berada. Saudaraku, Tuhan memakai kehidupan kita yang berdosa ini supaya kita menjadi saksi-saksi Kristus untuk menghancurkan kuasa kegelapan. Mari bersaksi tentang Tuhan. Mari bersaksi tentang keselamatanmu. Mari bersaksi betapa hebatnya Tuhan dalam kehidupanmu kepada semua orang. Firman Tuhan mengatakan bahwa jadikan semua bangsa menjadi muridku. Itulah sebabnya Tuhan menyelamatkan kita, supaya orang tahu bahwa keselamatan yang sesungguhnya hanya ada di dalam Kristus. Jemaat Tuhan berkati Tuhan, hari ini kita dapat merayakan Jumat Agung yang luar biasa ini. Terimalah kematian Kristus dalam iman Anda. Hayati kematian Yesus dalam iman Anda, supaya Anda dapat menerima aliran kuasa dari kerajaan sorga mengalir atas kehidupan Anda. Saya percaya Yesus mati 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Namun kuasa kematian Kristus tetap menyala dalam hati kita, tetap menyala di dalam roh kita, sehingga kita dapat melihat kita bukan orang-orang yang diintimidasi lagi oleh kuasa kegelapan. Kita bukan lagi orang-orang yang diperbudak oleh kuasa kegelapan, lewat penyakit, lewat kemiskinan, lewat kegagalan, lewat kehancuran, bahkan lewat ikatan-ikatan dosa yang mengikat kehidupan kita. Mungkinkah itu perzinahan, mungkinkah itu judol, perjudian, dan lain sebagainya. Sadarilah bahwa Anda telah dimerdekakan di dalam Tuhan. Yesus telah berkorban 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Dia telah dilemahkan karena dosa-dosa kita. Dia telah dilemahkan karena ikatan kuasa kegelapan. Dia telah dilemahkan karena kita kehilangan identitas. Hari ini kekuatan kasih Allah menyelamatkan kita, sehingga kekuatan Allah tersebut menghancurkan dosa. Kekuatan Allah tersebut menghancurkan kuasa kegelapan, dan kekuatan Allah itu mengembalikan identitas kita kembali, sehingga hari ini kita bukan lagi manusia berdosa, kitalah orang-orang yang telah dibenarkan di dalam Kristus.
Kebenaran Kristuslah yang Anda harus hidupi setiap hari. Lewat kebenaran ini, iblis tidak berkuasa untuk mengintimidasi Anda lagi. Lewat kebenaran ini, dosa tidak berkuasa bekerja dalam kehidupanmu lagi. Kenapa? Kebenaran yang menjadi pagar kehidupan Anda. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Kenapa doa kita bisa berkuasa? Karena kita berdoa dari kebenaran. Orang benar selalu melakukan yang benar dan selalu mendapatkan yang benar. Orang yang salah tidak akan pernah bisa mengerjakan yang benar. Kenapa? Selalu hidup dalam area yang salah. Tapi kita telah dibenarkan. Kebenaran Kristus mengakibatkan kita berada pada jalan yang benar, kehidupan yang benar, kuasa yang benar. Makanya firman Tuhan mengatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan. Kenapa ada kata yakin? Kita harus meyakini bahwa kita bukan lagi orang berdosa, tetapi kita orang yang dibenarkan. Sehingga doa kita berkuasa karena kebenaran itu bekerja dalam kehidupan kita. Doa kita berkuasa karena melekat di dalam diri kita, identitas kita sebagai anak-anak Allah. Firman Tuhan mengatakan kepadamu diberikan kuasa. Apa yang diikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang dilepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, Glow Community Medan. Pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi dunia. Tapi bagi kita adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Di atas kayu salib, kelemahan kita dan kekuatan Allah berjumpa. Sehingga ini menjadi hikmat Allah untuk mempertemukan antara hukum dan kasih-Nya. Tuhan tidak menghukum manusia karena kasih-Nya. Namun Tuhan juga tidak melepaskan manusia dari hukumannya karena ada kasih-Nya. Saudaraku Tuhan. Namun Tuhan juga tidak mengasihi manusia dan melepaskan hukumannya. Tuhan tetap menghukum manusia dan melepaskan kasih-Nya. Tuhan tetap mengasihi manusia dan melepaskan hukumannya. Di mana? Di dalam diri Yesus. Sehingga Yesus mengalami apa yang kita alami. Dan apa yang Yesus miliki kita alami hari ini dalam kehidupan setiap kita. Kiranya Roh Kudus memberikan kepada kita kekuatan lewat kebenaran ini. Sehingga kita dapat memandang hari depan kita dengan penuh harapan. Yesus yang telah mati 2000 tahun yang lalu di Jumat yang mulia itu. Hari ini kita dapat melihat pengharapan baru di dalam Kristus. Sehingga kita dapat melihat diri kita. Kita bukan lagi orang yang berdosa, tapi kitalah orang-orang yang telah dibenarkan di dalam Tuhan. Mari lewat Jumat Agung ini, yang pertama, milikilah semangat untuk hidup dalam pertobatan. Kenapa kita memiliki hidup semangat dalam pertobatan? Karena Yesus telah membenarkan kita dan kebenaran Kristus menjadi kekuatan bagi kita untuk memiliki semangat untuk melangkah dalam langkah-langkah pertobatan kita. Kita tidak bertobat agar kita jangan masuk neraka, atau kita bertobat karena kita takut masuk neraka. Tidak, tapi kita bertobat karena kita menerima dan mengalami kebenaran Kristus yang memberkati kita. Yang kedua, hidupilah kehidupan yang baru sebagai orang percaya yang memiliki identitas di dalam Kristus. Jadilah anak-anak terang. Jadilah orang-orang yang mewarisi kerajaan surga dalam setiap langkah. Sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak-anak, sebagai seorang menantu, mertua. Mari hidupi kehidupan Kristus dalam kehidupan engkau. Saya percaya, firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut sebagai anak-anak raja. Saudaraku, kenapa kita dipanggil sebagai anak-anak raja? Karena ada Kristus sangat damai dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan kita adalah surat Kristus yang terbuka bagi semua orang. Saya percaya setiap jemaat Tuhan yang telah menerima dan mengalami kuasa salib, hidupnya berjalan dalam penuh pertobatan, hidupnya berjalan dalam penuh kuasa, hidupnya berjalan dalam penuh berkat yang ilahi. Dan tentunya hidupnya akan menjadi berkat bagi semua orang yang percaya. Katakan amin. Yang ketiga, menjadi saksi Kristus. Mari beritakan tentang kabar baik ini kepada semua orang. Lewat hidup kita, lewat perkataan kita, lewat apapun yang kita kerjakan. Sehingga kuasa kematian Yesus di atas kayu salib menjadi berkat bagi kita semua. Dan mengalami janji Tuhan yang luar biasa. Doa saya dalam ibadah Jumat Agung ini, kita mengalami lawatan Tuhan. Kita mengalami kuasa Tuhan. Kita mengalami mukjizat Tuhan. Kita percaya 2000 tahun yang lalu, Yesus yang mati di atas kayu salib telah mengalahkan setiap dosa-dosa kita, menghancurkan setiap kutuk, sehingga hari ini Anda layak menerima kuasanya. Kemerdekaan di dalam Kristus membuat kita mengalami mukjizat, kesembuhan, pemulihan, berkat ilahi. Sehingga pagi hari ini, malam hari ini, sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, kuasa kematian Kristus dan kebangkitannya akan terus terjadi dan bergelora dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita sepenuhnya ada untuk memuliakan Tuhan. Hari ini saya mengundang kita semua untuk kembali melihat
momentum ini sebagai pusat keimanan kita, supaya kita dapat mengalami kuasa kematian Kristus. Sehingga apapun dalam kehidupan kita yang mungkin lagi hancur, keluarga kita hancur, pekerjaan kita hancur, pernikahan kita hancur dan lain sebagainya, hari ini terimalah kuasa daripada kematian Kristus, agar kuasa yang sama membangkitkan kita, memulihkan kita, sehingga pada akhirnya kita dapat mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri dan ikuti doa saya sama-sama. Dan saya percaya Tuhan ada di tempat ini. Ada Roh Allah bekerja bersama-sama dengan kita, siap memulihkan setiap kita. Hari ini mari fokus kepada Tuhan. Saya mengundang para pemusik bermain dengan lembut. Telah mati dan tinggalkan. Haleluya. Saya percaya hari ini kita bisa kembali melihat kuasa Tuhan menjamah kehidupan kita. Lihat dirimu sebagai orang percaya yang telah dibenarkan dalam Kristus. Pada waktu kita melihat salib, dosa kita telah diselesaikan. Pada waktu kita melihat salib, Yesus telah memberikan kepada kita pengharapan. Pada waktu kita melihat salib, iblis sudah dikalahkan. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, terima kembali kekuatan kasih Bapa. Terima kembali kuasa kematian Kristus dalam kehidupan Anda, supaya Anda dimerdekakan, supaya engkau tidak diintimidasi lagi, supaya engkau tidak dipermalukan lagi oleh kuasa kegelapan. Sebab kita telah dimenangkan, dibebaskan. Sebab salib adalah perjumpaan antara kelemahan manusia dan kekuatan Allah. Mungkin engkau berkata, Pastor, gak mungkin lagi saya bisa bangkit, gak mungkin keluarga saya bisa dipulihkan, gak mungkin pekerjaan saya bisa bangkit. Itulah kelemahan-kelemahan kita. Tapi hari ini, mari bawa seluruh kelemahanmu di depan Tuhan. Dan biarkanlah kelemahanmu berjumpa dengan kekuatan Allah. Di momen-momen Jumat Agung ini, kita dapat melihat Tuhan bekerja melawat kita semua. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi buat Tuhan. Ikuti doa saya sama-sama, katakan, Tuhan Yesus, terima kasih buat pengorbananmu di atas kayu salib. Hari ini, aku kembali menerima kuasa kematianmu di atas kayu salib yang menyelamatkan aku, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau telah selamatkan aku. Engkau telah bebaskan aku. Engkau telah tebus hidupku. Sehingga aku hidup hari ini. Bukan aku lagi, tapi hidup karena kebenaran-Mu. Roh Kudus, jamah hatiku. Roh Kudus, pulihkan aku. Roh Kudus, jamah hatiku. Dan aku terima kuasa pengampunan-Mu. Aku bukan manusia berdosa lagi. Aku manusia yang telah dibenarkan. Bapa, ampuni kesalahanku. Ampuni dosa-dosaku. Ampuni ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Aku alami kuasa-Mu. Aku alami kuasa-Mu. Aku alami kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dan alamilah kuasa kerajaan surga yang melimpah-limpah dalam kehidupanmu. Saat ini juga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Ku telah mati